Akhwati fillah, azzanillah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bekal untuk kita sebagai seorang ibu dalam menemani anak-anak kita. Apa yang menjadi bekal bagi seorang ibu di dalam menemani buah hatinya? Di antaranya adalah seorang ibu hendaklah dia bisa melihat potensi atau bakat anak-anak yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada diri anak-anaknya, ya. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan Allah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak-anak, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak-anak kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan bakat kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakat yang mana kita bisa menemani anak-anak kita untuk mendapatkan bakat yang sesuai dengan apa yang Allah telah titipkan kepadanya. Dan kita tahu bahwasanya setiap anak-anak kita itu pasti unik. Ya, setiap anak-anak kita itu pasti unik. Tidak ada satupun yang sama. Hatta kalaupun saya di sini bertanya kepada ibu-ibu yang punya anak kembar, coba lihat anak-anak kembar ibu yang sekarang ibu lahirkan, pasti memiliki sifat yang berbeda, pasti memiliki potensi yang berbeda, pasti memiliki bakat yang berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan itu. Jadi sifat bawaan unik ini teman-teman, subhanallah, ini Allah telah lekatkan kepada diri anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua, ya, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan ya tentang pentingnya orang tua dalam memperhatikan keadaan anak. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa ma yanbaghi an ya'tamida halus sabi. Kata Imam Ibnul Qayyim, perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh orang tua, ya, adalah ketika dia memperhatikan potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya. Muhayyi'an lahu minha, dan bakat apa yang terpendam pada dirinya, subhanallah. Jadi ini nih tugas kita sebagai orang tua ternyata, ya, kata Imam Ibnul Qayyim, bukan hanya memberikan kasih sayang yang begitu luas, karena orang tua itu pasti sayangnya luar biasa. Tapi kita juga perlu melihat, memperhatikan bakat apa yang Allah titipkan kepada anak-anak kita. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, orang tua itu hendaknya mengetahui bidang apa yang telah Allah titipkan kepada anak tersebut. Bidang apa yang dia sukai. Dan tidak bisa orang tua itu dia mengatakan, oh anakku ini dia memiliki kelebihan A, kelebihan B, tanpa mengamati. Orang tua terkadang dia lebih bisa melihat kekurangan si anak daripada kelebihannya. Terkadang kita nih orang tua, ya, kita sebagai orang tua, kalau ada kertas putih, di situ ada tinta hitam sedikit saja, maka biasanya yang cepat terlihat itu tinta hitamnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kelebihan kepada anak tersebut, kita melihatnya keburukannya. Subhanallah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, hendaklah orang tua itu tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan oleh syariat. Catat ya, selama diperbolehkan oleh syariat. Jadi bakat apa yang teman-teman lihat dari anak-anak kita. Kemudian setelah itu nanti teman-teman bisa tulis, ya, dicentang bakat-bakat yang memang tidak keluar dari syariat. Karena terkadang ada potensi atau bakat seorang anak yang dia itu enjoy, dia itu senang, dia itu hobi, dia itu bahagia. Tetapi itu bakat anak tersebut dia jadi tidak sesuai dengan syariat, berlawanan dengan syariat.
contoh misalnya, contoh yang ada di masyarakat kita ya, misalnya ada seorang anak yang dia memiliki potensi atau bakat bernyanyi ya, dengan alat-alat musik tentunya. Dan kita tahu teman-teman bahwasanya banyak nas-nas yang mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu tidak ada musik. Kalau kita tahu bahwasanya musik itu tidak ada dalam Islam, maka kita tidak perlu menekuni anak tersebut dengan bidang musik. Ya. Jadi yang selama kita harus perhatikan dalam bakat seorang anak itu yang diperbolehkan oleh syariat. Ini kaidah seorang muslim. Mungkin kalau orang-orang non-muslim dia boleh memilih bebas ya. Anak-anak mau punya potensi, mau punya kelebihan apa di bidang apa, itu terserah. Tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah harus punya kaidah prinsip yang jelas ya. Jangan asal ikut-ikutan mengekor mereka. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskannya dengan gamblang. Jadi sekali lagi seorang orang tua ya, kita terutama sebagai seorang ibu, hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan oleh syariat. Berarti ibu belajar lagi nih, kira-kira potensi bakat yang diperbolehkan oleh syariat itu apa saja. Bakat yang tidak diperbolehkan oleh syariat itu apa saja. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, kalau si anak itu dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang dia bukan bakatnya, lihat, maka dia tidak akan bisa meraih kesuksesan di bidang itu. Subhanallah. Fa innahu in hamalahu ala ghairu ma huwa musta'idda lahu lam yuflih ilaih. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk mengurusi bumi ini dengan Allah titipkan bakat kepada anak-anak kita karena Allah paham mereka yang kelak akan mengurusi menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus meneliti lagi bakat yang terpendam dalam jiwa anak-anak kita? Tujuannya adalah agar anak-anak kita kelak menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau teman-teman ada Al-Qur'an boleh dibuka ya dalam surah Al-Isra. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah nih, setiap orang itu beramal di muka bumi ini sesuai dengan bakat yang dia bawa, ya, yang telah Allah titipkan kepadanya. Tidak bisa kita jadikan sama anak-anak kita. Tidak bisa kita jadikan sama diri kita masing-masing karena kita punya potensi berbeda-beda. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang lebih besar jalannya. Hari ini teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah menemani sebagai ikhtiar kita, menemani anak-anak kita untuk lebih mengasah lagi bakat mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan. Dan jangan memaksa diri anak-anak kita dengan sesuatu yang memang tidak Allah titipkan. Boleh saya memisalkannya, sebuah misal. Ada orang yang kita perintahkan untuk menggali sumur. Ya, 3 orang. Yang satu kita katakan, ayo gali sumur. Yang satu dia bawa sekop, karena dia tahu lebih cepat kalau bawa sekop. Yang satu bawa sendok, yang satu tidak bawa apa-apa. Kira-kira yang paling cepat yang mana dia dalam menggali sumur? Tentunya yang dia punya sekop, yang punya pacul. Karena dia paham kalau yang gali sumur itu harus punya alat. Yang paling lama yang mana? Yang tidak bawa apa-apa. Dan yang pertengahan adalah yang bawa sendok. Ya.
Maka subhanallah teman-teman, ternyata setiap diri kita itu berbeda-beda. Itu harus kita akui. Dan kita harus bisa mengenali diri kita masing-masing, termasuk anak-anak kita. Berusaha dengan maksimal untuk kita bisa melihat real apa yang Allah titipkan kepada anak-anak kita. Saya teringat ya, ketika sudah lama kejadiannya. Ketika di tempat kami itu dulu ada, sebelum masa pandemi ya, sempat ada apresiasi kepada yang kita berikan kepada orang tua ya. Apresiasi tersebut orang tua yang memberikan kepada anak-anaknya, tapi kita yang memfasilitasi. Jadi teman-teman begini, saya di sini di sekolah Tahfiz Unggulan tuh mengatakan kepada para ustadzahnya, ustadzah, coba dilihat anak-anak tuh, dilihat kira-kira dia tuh punya kelebihan apa. Jangan dilihat dari segi banyaknya hafalan Al-Quran, jangan. Jangan pula dilihat dari segi banyaknya misalnya nilai-nilai akademik, jangan. Tapi lihat dia tuh punya bakat apa yang telah Allah titipkan. Ternyata dari sekian banyak anak-anak itu, ya, ada yang dia punya bakat, teman-teman, sangat peka terhadap temannya. Jadi kalau temannya itu baru datang gitu ya, kemudian dia bilang tak bawakan ya tasnya. Ada yang dia bakatnya itu pandai ini loh, pandai menghibur kawannya. Kalau kawannya sedang diam, diajak, ayo main bareng yuk. Ayo, aku punya mainan baru loh. Ayo, misalnya ya. Dia tuh senang menghibur kawan-kawannya. Ada yang bakatnya dia menghafal kuat ya. Ada yang dia punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi senangnya kalau di kelas itu mimpin ya. Nah, semua saya katakan kepada ustadzanya, tolong tulis apa yang ustadzah lihat dari anak-anak, kelebihan apa yang ustadzah lihat dari anak-anak itu tulis. Kemudian nanti ketika sesi parenting, ini sebelum masa pandemi ya kejadian ini. Kemudian ketika parenting nanti kita bikinkan ini, waktu itu saya bikinkan kayak untuk dinding itu di figura. Kemudian kita tuliskan ya jazakallah khair atau terima kasih, sebuah penghargaan kepada misalnya kepada Mas Ahmad misalnya. Kepada Mas Ahmad yang telah menjadi anak yang ringan tangan, suka menolong orang, suka menolong anak-anaknya, barakallahu fiik ya, suka menolong teman-temannya. Dan sengaja kita berikan itu kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita di sesi parenting. Dan bukan kita guru-guru yang memberikan, kita yang memfasilitasi, tapi kita berikan kepada orang tua. Saya masih ingat betul dengan sebuah kejadian ketika itu ya, ada salah satu wali murid di mana ketika kita berikan apresiasi itu ya, figura itu, kemudian dia lihat lama gitu ya, mungkin dia menduga-duga, masa sih anakku punya kelebihan seperti ini ya, karena memang beliau sangat sibuk dengan dunia beliau ya. Kemudian detik-detik ketika dipanggil anaknya, kemudian orang tuanya maju, subhanallah, dipeluklah anak tersebut teman-teman, dan menangis, mencurahkan air mata, lama nangis. Terus saya ada di depan waktu itu, lihat langsung, subhanallah, saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibu itu. Dan terkadang kita menganggap anak-anak kita itu nakal, menganggap anak-anak kita itu anak-anak yang tidak punya kelebihan apa-apa, padahal mereka itu punya. Anak-anak yang mungkin kita anggap sekarang itu nakal, susah diatur, ternyata Allah selipkan dia memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, subhanallah. Dan yang menjadi penghambat orang tua ya, tidak bisa melihat bakat yang telah Allah titipkan kepada anak-anak. Itu terkadang karena kesibukan orang tua ya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk melihat apa yang Allah titipkan kepada anak-anaknya. Ya, subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi, yang harus kita lakukan, kalau teman-teman melihat anak-anak kita semuanya punya bakat, punya potensi yang menonjol, yang itu pastinya berbeda dari kawan-kawannya,
Yang harus kita lakukan ditulis apa saja, karena kalau kita hanya melihat kemudian kita lupa, besoknya kita lupa ya. Walaupun sepele ya, walaupun misalnya kan ada saya juga punya anak 3 itu berbeda-beda ya. Pastinya ada anak-anak yang teman-teman tuh punya anak-anak yang dia tuh sangat suka dalam menghafal Al-Quran misalnya. Tapi kurang suka misalnya dalam kalau suruh berjalan keluar misalnya. Ada di antara teman-teman saya yakin punya anak yang dia tuh sangat hobi ramah kalau ada tamu, ramah gitu ya. Kalau misalnya ada kegiatan sosial, dia yang paling awal dalam mengatakan saya mau bantu ibu ya. Saya mau menyiapkan ini, saya mau menyiapkan itu. Itu ada anak-anak yang demikian. Jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses itu bukan anak-anak yang hanya mendapatkan yang satu, bukan. Tapi anak-anak yang dia tahu betul apa yang Allah titipkan kepadanya dari sebuah potensi, dari sebuah bakat, dan kita sebagai orang tuanya bisa menumbuhkan bakat tersebut ya yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan dengan baik. Ada buku yang teman-teman kalau mau teman-teman baca lebih dalam lagi, ada bukunya Syekh Ahmad bin Saleh Az-Zahrani ya. Kalau di Indonesia itu sudah ada terjemahannya sepertinya Darus Sunnah. Itu judulnya Kiat Sukses Membentuk Karakter dan Jati Diri. Di situ beliau mengungkapkan bahwasannya, kata beliau, hendaknya kita sebagai orang tua itu tidak meletakkan anak-anak kita kepada sesuatu yang tidak semestinya. Hingga anak-anak kita tuh terbebani dengan sesuatu yang tidak sanggup dia pikul. Ya, contoh misalnya, coba kita rasakan. Saat ini nih, anak-anak kita ketika dia duduk di bangku sekolah dasar, usianya masuk misalnya 7 tahun lah, kita katakan 7 tahun. Masuk usia, walaupun ada yang masuk sekolah dasar itu usia 6 tahun. Sekolah usia dasar 7 tahun, masuk kelas 1, itu sudah disuruh untuk mempelajari banyak sekali pelajaran ya, lebih dari 10 misalnya. Atau mungkin kalau tematik, tapi kan di tematik juga banyak pelajaran-pelajaran. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak kita tidak bisa fokus. Anak-anak kita mempelajari sesuatu yang dia tidak butuhkan untuk kehidupannya. Dan kita jangan paksakan diri kita sebagai orang tua ya, untuk bisa memberikan semua apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Terkadang kita tidak punya. Misalnya kita punya basic untuk memberikan ilmu agama, tapi belum tentu kita juga punya basic untuk memberikan bakat-bakat yang dimiliki anak kita dalam hal dunia ya. Maka sekali lagi perlu juga nih dalam menumbuhkan bakat anak-anak kita, itu juga perlu sebagai orang tua untuk mencarikan mentor atau fasilitator atau guru-guru yang berkompeten di dalam bidang anak-anak kita yang mereka tekuni ya. Jadi subhanallah, saya tuh terkadang kalau lagi ikut acaranya anak-anak ya di Zoom dan sebagainya, saya tuh jadi belajar. Oh iya ya, ternyata ketika kita bisa memberikan atau bisa memfasilitasi anak-anak kita dengan sesuatu yang pas dengan anak-anak kita. Misalnya kan kalau kita kan ibu-ibu nih, kita terkadang kalau menyampaikan sesuatu itu anak-anak kita mudah bosan dan sebagainya misalnya ya. Tapi kalau para mentor yang dia di dalam bidangnya masing-masing menyampaikan tuh dengan bagus gitu loh. Sehingga anak-anak kita itu asik ketika belajar. Nah, ini juga perlu teman-teman. Jadi kita bawa anak-anak kita untuk belajar ke mentor yang ahli di dalamnya ya. Kalau misalnya anak-anak teman-teman semuanya ahli dalam senang dengan menghafal Al-Qur'an, kita carikan guru yang terbaik sekalian. Kita carikan guru yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita untuk belajar Al-Qur'an. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Mentor itu, guru itu akan sangat-sangat memberikan pengaruh besar kepada anak-anak kita. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjadi seorang ahli ilmu ya. Karena ibunya telah memberikan semuanya fadl dari Allah, keutamaan dari Allah, kemudian ibunya pun memberikan mentor terbaiknya kepada Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Dan jadilah Imam Syafi'i seorang yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat, kita tengok teman-teman,
para penemu-penemu Islam dari zaman dahulu kala ya, mereka itu berbeda-beda. Ada yang mereka di dalam keilmuan ya, mereka menemukan mesin misalnya, mereka menemukan sesuatu yang baru. Itu semuanya telah mereka pelajari karena mereka telah ditumbuhkan bakatnya oleh orang tuanya masing-masing, subhanallah. Dan yang menjadi catatan juga untuk kita sebagai seorang ibu ya, jangan pernah melihat sesuatu yang nampak hebat dalam diri anak-anak kita kalau anak-anak kita tidak bahagia. Jadi yang selanjutnya kita lihat, kalau kita tahu, oh ya ini bakatnya anak kita ini seperti ini. Kemudian kita lihat, ini anak-anak kita bahagia nggak sih kalau misalnya dia mendalami bakat ini. Kalau tidak bahagia, misalnya ada anak yang dia itu hebat dalam ilmu matematika misal, dan orang tua serta gurunya di sebuah sekolah itu sering mengikutkan anak tersebut ikut olimpiade, biasanya kan begitu ya. Nah kita tanya tuh anak-anak kita, nak, kamu itu senang gak sih sebenarnya, bahagia gak ketika ikut olimpiade tersebut? Ya, jangan-jangan kamu sepertinya dipaksa oleh sekolah dan oleh saya sebagai seorang ibu misalnya. Subhanallah, kalau anak kita mengatakan saya tidak bahagia ibu, saya tidak mau, sebenarnya capek olimpiade itu, jangan dipaksa. Kasihan, apa yang akan kita katakan ya manakala anak tersebut kelak dia berbicara kepada Allah ya, mengadu kepada Allah, wahai Rabbku, dulu aku dipaksa ikut olimpiade matematika, dari satu tempat ke tempat lainnya harus ada karantina, padahal saya tidak menyukainya. Saya lebih menyukai misalnya bertanam, bercocok tanam, saya lebih menyukai misalnya menghafal Al-Quran, saya lebih menyukai meneliti. Apa yang akan kita katakan kepada Allah Azza wa Jal? Maka seringlah ngobrol dengan anak-anak kita, Kira-kira bahagia nggak mereka menjalaninya? Toh yang menjalani bukan diri kita, yang menjalani adalah anak-anak kita. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi dalam urusan bakat ini ya, itu betul-betul kita itu harus mencurahkan waktu kita untuk melihat kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah titipkan kepada anak-anak kita. Karena dulu Rasulullah SAW juga mencurahkan waktunya ketika beliau melihat setiap bakat yang dimiliki oleh para sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah SAW akan memberikan tugas kepada para sahabatnya itu berbeda-beda ya, sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya. Ada yang sahabatnya pandai membaca Al-Quran ya, maka Rasulullah SAW mengirimkan sahabat ini untuk mengajarkan Al-Quran ya, seperti Abu Musa al-Ash'ari ya. Ada juga yang memiliki bakat sebagai seorang pemimpin seperti Ali radhiyallahu an, maka Rasulullah SAW pilih Ali untuk menjadi seorang pemimpin di peperangan ya. Subhanallah, ada yang bakatnya pandai dalam bernegosiasi ya, maka Rasulullah SAW mengirimkan sahabat ini untuk menjadi duta-duta besar ya dalam mendakwai kaum-kaum yang di luar kota Madinah. Ada sahabatnya yang dia pandai dalam berkomunikasi ya, maka Rasulullah SAW biasanya ya juga mengirim para sahabat yang dia punya keahlian, punya bakat pandai dalam berkomunikasi untuk menjadi da'i yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kirimkan di berbagai belahan dunia ini. Subhanallah. Begitulah Rasulullah SAW dalam memandang sebuah bakat ya. Dan tentunya teman-teman, jangan kita pernah memaksa ikan untuk bisa memanjat pohon. Sesungguhnya ikan itu hidup di lautan. Dan jangan pernah kita memaksa burung untuk berenang di lautan, karena sesungguhnya burung itu fitrahnya adalah terbang di alam bebas. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga kita semuanya bisa melihat kelebihan atau bakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah titipkan kepada anak-anak kita, karena sesungguhnya semua diri kita adalah bertanggung jawab terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Insya Allah ada waktu sedikit ya, boleh nanti ada pertanyaan
tentang kemarin tuh sebenarnya ada pertanyaan yang masuk, masih ada aja yang japri ke admin ya, tolong tanyakan ke Ustazah, tolong sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai anaknya yang mondok. Ya nanti insya Allah saya tutup ini, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tema kemarin, yang Senin kemarin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.